Karena niat tuh memang bener-bener nggak bisa diucapkan. Niat tuh gelap banget seperti semut yang ada di batu hitam di kegelapan malam dan dia berjalan. Jadi bener-bener nggak kelihatan. Kalau lu niatnya jelek dikit aja, itu tuh bahaya. Ya kamu Maulana Yusuf, biar gua yang kenalin lu ke teman-teman daring ya. Oke. Dia karakternya dia tuh lebih ke apa ya? Dibilang good boy ya good boy, karena dia nggak pernah macem-macem dan nggak pernah berbuat yang aneh-aneh sih kalau menurut gue itu. Nah, lu sendiri sejauh mana sih lu kenal diri lu? Pertanyaannya berat juga ya. Baik, untuk gue kenal sama diri gue sendiri, ya udah pasti lah. Karena ruh yang ditiupin di jasad gue ini telah gue jalani kehidupan ini sejak 24 tahun lamanya. Yang pasti gue tahu diri gue sendiri, yaitu tipikal orang yang kadang bisa serius, kadang juga bisa fleksibel, dan kadang bisa punya karakter yang berbeda bagaimana adaptasi di lingkungan itu. Dan yang paling gue sedihin sih dari diri gue, itu gue nggak tegaan banget sama orang. Gue orangnya pakai hati banget, maksudnya kayak apalagi kalau udah berbicara kemanusiaan, dan itu tuh turun dari bokap gue. Ibarat kayak gini deh analoginya, gue punya duit goceng, gue belum makan, terus ada orang nih dia lapar. Itu karakter bokap gue tuh turun buat ke gue, jadi mendingan gocengnya dikasih ke orang dan gue lapar. Nah itu terbilang gue kasihan sih kalau ngomong dari subjektif egosentris gitu sih. Kenapa gue awali dengan perkenalan diri? Karena menurut gue banyak orang di luar sana tuh yang nggak tahu diri mereka siapa. Nah, kadang tuh mereka bukan menjadi diri mereka. Menurut tuh salah nggak sih kalau dia tuh bukan jadi diri dia sendiri? Anjir. Jadi gini sih, kalau gue mendefinisikan balik diri sendiri itu seperti apa? Itu pun abstrak sih kalau kata gue. Tapi kalau ngomong diri sendiri itu harus kayak gimana? Nah itu mungkin ada pengaruh-pengaruh variabel-variabel yang mempengaruhi. Yang satunya kan ada etika yang berlaku, etika moral yang berlaku di kehidupan dia. Yang kedua mungkin ada pengaruh hidup dari teman, lingkungan, budaya dan sebagainya gitu sih. Jadi kalau gua ngomong kayak dia nggak tahu dirinya sendiri, itu tuh hak gak sih? Atau dia terpengaruh? Menurut gua malah abstrak gitu, kayak lu jadi diri lu sendiri itu kayak freedom banget. Manusia kalau lu ngomongin moralnya manusia itu pengennya bebas. Kalau pengen ngomongnya diri sendiri, jadi pengennya bebas. Gua kayak ya udah, gua nggak terikat aturan dan sebagainya. Dan menurut gua itu pun abstrak, jadi nggak ada hal absolut buat kehidupan gitu sih kalau buat pandangan gua. Lu bilang kan abstrak ya? Kalau menurut gue sendiri tuh, kalau misalkan orang menjadi diri sendiri itu sebenarnya nggak ada. Karena menurut gue setiap orang itu pasti terpengaruh, entah itu oleh lingkungan, entah itu oleh pertemanan dan kehidupan sosial dia. Jadi kalau menurut gue ya, lu tuh sebenarnya bukan dari diri lu siapa, tapi lu sejauh mana lu kenal diri lu. Itu sebenarnya sepakat, itu sepemikiran sama gue sih. Jadi kayak ya yang tadi gue argumentasiin bahwa memang kita nggak ada yang orisinil. Jadi kayak ngomong jati diri lu sendiri itu apa sih? Jati diri gue sendiri yang harus kayak gimana sih? Kalau ngomong kayak begitu abstrak. Jadi kayak ya lu bebas, lu berbicara bebas. Tapi kalau gue ngomong lu jadi diri lu yang paling ideal seperti apa, nah itu baru gue mungkin bisa jawab. Yang ideal menurut gue kayak gini karena kehidupan gue di keluarga kayak gini, karena kehidupan gue di lingkungan kayak gini, karena kehidupan gue yang dengan melekat etika agamanya sangat kuat, gue harus kayak gini. Nah itu mungkin itulah diri gue sendiri yang terpengaruhi gitu. Kalau ngomongin orsinil, gue nggak bisa berpandangan, atau mungkin gue lemah literatur gitu sih paling. Kan tadi gue bilang sejauh mana lu kenalin diri lu. Nah, menurut gue karena banyak orang yang nggak tahu diri mereka sendiri tuh, bagaimana sih cara mereka tuh tahu bahwa oh gue tuh ternyata begini, oh ternyata tuh ini yang harus gue lakuin. Gue yang pasti harus pakai nalar, pakai hati. Gue tahu keadaan, situasi kan banyak banget yang mempengaruhi. Contohnya mungkin keadaan, tuntutan hidup, keluarga atau dan sebagainya. Dan di situ lu bakal lu kan punya nalar, kan lu punya akal dan lu punya hati. Di situ lu bisa bagaimana gua harus berprogres dari tuntutan-tuntutan itu, karena nggak mungkin lu mungkin out of the box. Mungkin kalau out of the box itu beda lagi, karena lu punya keinginan yang kekeh dan lu tinggalin
kewajiban-kewajiban lu gitu. Nah tapi kalau gue sebagai jati diri gue pribadi sendiri itu yang ceritanya gue nggak kenal diri gue, nah gue harus tahu dulu, gue pakai nalar dulu, gue harus rumusin dulu apa sih yang jadi tuntutan kehidupan gue. Di situ kan otomatis gue pasti punya, oh ada nih sedikit solusi, mungkin dengan kayak begini gue harus bisa apa namanya memenuhi kewajiban yang satu, dengan hal yang gue lakuin kayak gini gue memenuhi kewajiban yang kedua, kayak gitu sih. Mungkin walaupun ada berbagai macam yang gue kali korbanin. Menurut lu karya itu ada nggak sih yang marginal? Ke pengaruh tuh selalu ada. Nah kalau dari karya tuh dibilang pure murni original tuh menurut lu ada nggak sih? Karya, gue punya pandangan sendiri sih kalau perihal karya ya. Karya itu kalau di zaman sekarang ada yang sudah mungkin diakui de jure de facto-nya tuh udah diakui. Nah itu kalau gue nyebutnya desain. Jadi kalau lu ngomongin art, kalau ngomongin karya apa ya? Mungkin seni ya. Hal yang kita lakuin kan semuanya itu punya estetik, punya gaya ya, punya seni masing-masing. Nah, kalau kita ngomongin contohnya lebih ke apa ya? Lebih ke gambar. Itu kalau ceritanya ngomong seni, ngomongin art, itu yaitu estetik masing-masing. Kayak gue ngeklaim bahwa itu indah, dan ceritanya ada orang yang ngeklaim itu buruk, ya itu bodo amat. Karena dari hati nurani estetik orang menyentuh kanvas dengan penanya menjadi sebuah gambar yang menurut dia indah walaupun kata orang lain buruk, itu kan karya juga. Tapi kalau ngomongin karya berbentuk aplikasi, pengaplikasian kayak gue punya program dan realisasi kayak gini, itu pun ada. Ceritanya gue punya program positif nih buat sosial contohnya ya. Contohnya buat sosial. Kalau buat sosial, ceritanya dia ngendus dulu di sosial, yang apa sih yang dibutuhin. Nah itu juga bagian dari dia menciptakan diri sendiri kan. Disebutnya kan kalau buat para pemuda agent of change gitu kan, agen perubahan banget. Jadi dia emang bener-bener tanpa ada plagiatisme, tanpa ada amati tiru modifikasi, dia buat inovasi sendiri gitu sih. Itulah yang biasanya lahir kalau dunia usaha itu kan karya, bagian dari karya. Itulah yang disebut dengan startup gitu dan sebagainya. Pertanyaan gue sebenarnya simpel, ada atau enggak sih karya yang orisinal? Karena kan menurut gue orang itu kan selalu berpengaruh terhadap orang lain, entah itu dari orang yang lu suka ataupun orang yang lu benci. Pertanyaan gue lebih ke arah ada nggak sih karya yang orisinal karena adanya pengaruh? Kalau menurut gue, kalau lu ngomong kayak lu pilih salah satu di antara dua itu, gue bakal jawab keduanya ada. Lu karya yang dia dari buah pemikiran sendiri ada, yang dia amati tiru modifikasi inovasi pun ada, gitu sih kalau pandangan gue. Kenapa lu bilang karya yang orisinal itu ada? Ya contoh, gue mau kasih contoh konkret kali ya. Ada startup di Indonesia, mungkin you're from luar negeri ya kan. Di Indonesia ada Gojek Indonesia, dia lahir dari buah pemikiran sendiri. Kalau lu ngomong idealisme, dia nggak. Kalau menurut gue, itu karya. Gojek tuh dia lahir karena udah ada yang ngelakuin itu di luar negeri. Kalau untuk ngomong dia mungkin ada Uber sebelumnya, ada Grab dan sebagainya ya. Tapi kalau gue masuk alam pemikirannya si Kevin maupun masuk alam pemikirannya Nadiem Makarim pada waktu itu, dia lahir memang bener-bener dari buah pemikirannya sendiri. Karena dia lahir karena dari contoh di Jakarta, dia lahir dari pragmatisme. Di Jakarta tuh padat dan sebagainya. Mungkin dulu kayak Uber, Grab itu fokus di ojek online-nya aja ya. Gue nggak tahu sih kalau buat makanan dan sebagainya. Cuman kalau Kevin dan si Nadiem ini, kalau pandangan gue ya, beberapa referensi gue lihat, mungkin gue bisa gue kasih lihat gitu datanya. Kalau ada yang menggugat gitu, gue nggak setuju nih karena Gojek, gue nggak dari pihak Gojek. Gue itu terserah lah, gue cukup bangga aja sih sama startup Indonesia. Cuman yang gue ini dia hasil orisinil. Kenapa? Dia dari buah pemikirannya sendiri, karena dua orang profesionalisme, yaitu profesionalisme maksudnya dia seorang pekerja dulunya yang dia ngeberdiriin sebuah startup juga. Nah karena dia ngerasa gue nggak baik-baik aja nih, gue hidup di Jakarta padat banget, lu ngerasain sendiri di Jakarta macet dan sebagainya, kayaknya harus ada yang namanya biar gue makan tuh gampang, udah gitu ada perputaran ekonomi, dan dia buatlah sebuah aplikasi. Di situ sih kalau menurut gue yang buah pemikiran orisinil ya, dari pandangan gue gitu sih. Mungkin teman-teman kita di dunia daring pernah ngalamin ada yang namanya quarter life crisis. Nah, lu tuh pernah nggak sih ngalamin itu? Kayak lu tuh nggak tahu harus ngapain dan berbuat apa dari hari ke hari. Quarter life crisis.
quarter life crisis itu kan kalau setahu pemahaman gua kan dia fase kehidupan di mana seseorang udah ini di luar dari pubertas dia itu atau perkembangan fisik dia, tetapi lebih kepada perkembangan atau pergerakan pada roda kehidupan dia, bagaimana dia menjalani hidup kan ya. Dan di fase itu dia benar-benar bingung karena ketika berbagai tuntutan, tapi dia kayak di fase yang secara power dia belum bisa action apapun, tapi secara apa ya, bingung gue jawabannya anjir. Sumpah, ini di-cut sih. Ya lu pernah ngalamin itu. Nah, cara lu keluar dari zona itu? Kalau gua ngomongin gue pernah di fase itu, berarti harus ngomongin masalah historis. Kenapa gua masuk ke fase quarter life crisis, dan gue cara keluar. Kalau gue ngomong keluar, udah keluar apa belum ya? Gue nggak tahu udah parameter nilainya dari mana. Jadi kayak gue seorang mahasiswa pada waktu itu semester berapa ya? Semester 6. Dan secara material orang tua gue udah kagak bisa untuk membiayai gue nih kuliah. Gue bingung lah, kayak itu mungkin ya quarter life crisis. Gue bingung gue mau ngapain. Gue mau pasrah gue nggak lulus kuliah, gue mau lanjutin kuliah gue udah kagak punya duit lagi, gue mau bantu nyokap bokap aja kuliah gue juga tetap berantakan ya kan. Gue mau bandel brutal gitu, itu lebih fatal ya kan. Ya gue bingung kan. Ya itu fase gue, menurut gue yang gue pandang itu fase quarter life crisis, sampai bahkan tentang percintaan tuh kayak gue singkirin sedikit gitu. Nah, untuk gue mengendalikan gimana, karena ngomongnya kalau gue historis material uang ya, makanya gue harus bekerja mencari uang, dan alhamdulillah karena gue pun ikhtiar doa membersamai, dan alhamdulillah sih keluar dari yang disebut fase quarter life crisis episode 1 kali ya. Mungkin ada fase-fase lain nanti di quarter lainnya gitu mungkin kalau kata gue. Gue selalu berpikiran sudut pandang itu segalanya. Baik menurut gue, belum tentu baik menurut gue. Nah, sampai kalau misalkan pemikiran gue dan pemikiran lu ketemu di satu titik, itu adalah idealisme. Tapi itu menurut gue. Nah, lu sendiri menilai arti idealisme itu seperti apa sih? Idealisme, dia lahir dari sebuah pemikiran. Sedangkan kalau ngomong idealisme, orang yang dia melahirkan sebuah pemikiran itu dipakai buat cara pandang hidupnya dan menjalankan kehidupannya. Entah itu pengaruh dari mana atau apa yang mempengaruhi pemikirannya, dan di situ dia menjadi pandangan hidup dan menjadi bahkan mazhab hidup dia gitu sih. Lu sendiri sekarang orang yang bisa dibilang idealis gak sih? Iya. Oke. Tapi juga pertanyaan ngejatuhin gue nih. Gue dibilang idealis. Kalau idealisme personal gue udah nggak idealisme, tapi kalau ngomongin idealisme yang ideal udah cukup idealis lah kalau gue. Sejauh mana lu mampu berkompromi dengan keidealisme lu? Gue nggak bisa berkompromi apapun sih. Tapi untuk idealisme gue gini sih, kalau pandangan gue perihal idealisme, kayak kalau ngomongin pandangan hidup, gue pengen banget kan, kayak gue pengen banget bermanfaat abstrak, tapi gue pengen banget kayak terlepas dari pandangan kritik tentang apa sih muatan media atau dan sebagainya gitu. Nah, gue pengen banget jadi kayak jurnalis, jadi yang bener-bener watchdog gitu, jadi bener-bener anjing penggonggong, jadi controlling, dan di situ ada sebuah keseimbangan, balance, ya kan. Itu sih. Nah, tapi gue nggak bisa lah masuk pada profesi itu karena ada beberapa problem apa ya, harus dikasih tahu lagi ya. Jadi kan ada beberapa pandangan, tapi gue ngeri nggak bisa mempertanggungjawabkannya karena kan di sini dipublish sistemnya, karena kan ada mungkin teman-teman media gitu kan, jadi gue nggak enak. Iya. Gitu. Intinya gue pengen independen sendiri gitu kan. Terus gue nggak bisa idealisme karena itu. Gue juga bukan orang yang idealis, gue pernah ngelancur buat duit, ya. Tapi ternyata nih orang-orang di luar sana masih banyak yang berpandangan bahwa pemaknaan diri sendiri itu dinilai kaku. Padahal ada nilai-nilai dalam diri itu yang nggak bisa diganggu gugat. Kalau untuk berprogres, menurut gue, pandangan gue sih emang idealisme lu nggak harus lu bentrok, lu nggak harus menjadi konflik horizontal ataupun vertikal. Lu bisa berkompromi tapi tetap menjadi apa ya? Jadi ada sebuah progres pergerakan yang idealisme lu tuh agak sedikit mempengaruhi
kehidupan lu di situ, kayak aturan-aturan yang apa namanya bertentangan sama idealisme lu gitu sih kalau kata gue. Lu pernah ada di zona lu tuh sebenarnya gue idealis banget nih, tapi ada hal-hal yang menurut lu ini enggak banget. Lu pernah di posisi itu nggak? Gue sering lah kalau itu. Di masuk dunia kerja itu kental banget sama namanya jabatan gitu. Gue pernah berargumentasi sama manajer gue di perusahaan gue sebelumnya, dan di situ gue debat kayak gue punya pandangan gitu. Nah tapi dia sedikit kayak butuh kerja gak sih, kayak lu ngomongin, padahal gue punya gagasan, kenapa gagasan gue sih yang nggak dilihat, tapi lebih kepada fashion, kayak lebih kepada estetik gue gitu, cara berpakaian gue yang cuman agak sedikit nyeleneh dikit ya, lu ini nggak sih kayak apaan sih, lu cuman gini doang ya gitu. Padahal gue punya pandangan gitu, dan gue kritik yang ada itu kan, dan dia ngomongin jabatan gitu kan, tapi gue tahu etos kerja dan gue mengikuti rules itu sih gitu. Menurut lu definisi hidup lu tuh apa? Tujuan lu hidup tuh apa? Anjir, berat juga pertanyaannya. Oke, tentang tujuan gue hidup ya. Tujuan gue hidup, gue pengen kerja mati ya kan. Kalau enggak kecil gue dimanja ya kan, tua gue dewasa gue poya-poya, tua gue naik ninja ya kan, terus mati gue masuk surga. Pengennya begitulah, setiap orang nalar bebasnya kayak gitu. Tapi nggak kayak gitu. Kalau gue mungkin itu pengaruh dari kultur kehidupan sih. Yang pasti sebejat-bejatnya gue, sependosa-pendosa gue pengen banget hidup gue tuh memang apapun kehidupan gue yang gue lakuin, yang pastinya positif menurut gue itu adalah positif menurut agama gue. Banyak banget di agama gue yang positif, tapi banyak banget yang gak gue ketahui, dan ketidaktahuan itu maupun pengetahuan gue itu, jadi gue menjalankan walaupun itu baik, itu nggak tahu baik menurut agama atau enggak, yang pasti gue ya pengennya itu lillahi ta'ala ya, walaupun itu diucapkan ya, karena niat tuh memang bener-bener nggak bisa diucapkan. Niat tuh gelap banget seperti semut yang ada di batu hitam di kegelapan malam, dan dia berjalan, jadi bener-bener nggak kelihatan. Kalau lu niatnya jelek dikit aja, itu bahaya. Nah gue pengen banget sih, kayak idealisme gue itu gue menjalankan hidup, entah itu baik menurut agama, pengennya sih baik menurut agama, karena gue nggak tahu nih baik atau buruknya menurut agama. Gue pengennya ya lillahi ta'ala, karena gue nggak mau berharap apapun gitu. Itu sih pengennya. Oke, Yo, thank you banget udah main ke Barbar X. Barbar keren banget, Iya. sumpah.